Temukan sejarah tersembunyi Kerajaan Singosari, kerajaan yang membentuk perjalanan Jawa dan meninggalkan jejak abadi di Asia Tenggara. Pengenalan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berkuasa di Jawa Timur, Indonesia dari tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Meski hanya bertahan sekitar 70 tahun, Singosari memainkan peran penting dalam menyatukan Jawa dan meletakkan dasar bagi kerajaan Majapahit. Asal-usul Singosari. Asal-usul Singosari erat kaitannya dengan tokoh legendaris Ken Arok. Berdasarkan para raton, Ken Arok berasal dari keluarga sederhana di Kediri. Ia berhasil naik menjadi panglima perang, membunuh Tunggul Ametung, dan menikahi Ken Dedes, wanita yang diramalkan akan menurunkan raja-raja besar. Pada tahun 1222, Ken Arok mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter, mendirikan Singosari sebagai pusat kekuatan baru. Pemerintahan Ken Arok. Sebagai pendiri dinasti Rajasa, Ken Arok memperkuat struktur pemerintahan Singosari melalui aliansi dan ekspedisi militer. Kisahnya dipenuhi mitos, termasuk keris pusaka yang disebut membawa kutukan, yang akhirnya menyebabkan kematiannya di tahun 1247 Masehi oleh Anusapati, anak tirinya. Perebutan kekuasaan. Setelah Ken Arok wafat, Singosari mengalami perebutan kekuasaan. Anusapati memerintah hingga digulingkan Tohjaya pada 1248. Namun, Tohjaya hanya berkuasa sebentar. Ranggawuni, putra Anusapati, bersama Mahisa Cempaka mengalahkan Tohjaya dan memerintah dengan gelar Wisnuwardana. Masa keemasan Kertanegara. Penguasa paling terkenal Singosari adalah Kertanegara yang memerintah dari 1268 hingga 1292 Masehi. Pemerintahannya menjadi masa keemasan Singosari. Kertanegara adalah raja visioner yang berusaha memperluas pengaruh Singosari ke seluruh Nusantara. Ia mengirim ekspedisi laut ke Bali pada 1284 dan menaklukkan wilayah Sriwijaya di Sumatera, termasuk Jambi. Pencapaian budaya dan agama. Kertanegara menganut agama Buddha Tantra, memadukan unsur Hindu dan Buddha dalam budaya Jawa yang sinkretik. Di masanya, candi-candi seperti Candi Jago dan Candi Singosari dibangun. Arsitektur dan relief yang kaya di candi-candi ini menjadi saksi kemegahan seni dan toleransi agama. Konflik dengan Mongol. Pada tahun 1289, Kublai Khan dari dinasti Yuan mengirim utusan menuntut Singosari membayar upeti. Kertanegara menolak dan bahkan melukai utusan Mongol, sebuah penghinaan besar. Kublai Khan pun memerintahkan ekspedisi militer untuk menghukum Singosari. Keruntuhan Singosari. Ketika Kertanegara sibuk menghadapi ancaman Mongol, Jayakatwang, Adipati Kediri, melancarkan pemberontakan pada 1292. Jayakatwang menyerang istana Singosari dan membunuh Kertanegara, menandai runtuhnya kerajaan Singosari. Warisan Singosari. Meski runtuh, warisan Singosari tetap hidup. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri dan kemudian bersekutu dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Pada 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, kerajaan yang kelak menjadi salah satu imperium terbesar di Asia Tenggara. Pengaruh Singosari saat ini. Hingga kini, pengaruh Singosari tetap terasa di budaya Jawa. Candi-candi megah yang dibangun saat itu masih menjadi saksi sejarah, sekaligus bukti kejayaan kerajaan Singosari dalam mempersatukan Jawa dan menghubungkan Nusantara. Situs arkeologi penting. Beberapa situs arkeologi penting Singosari yang masih dapat dikunjungi adalah Candi Singosari, diduga sebagai candi pemakaman Kertanegara. Candi Jago, penuh relief Buddha dan Hindu dari masa Kertanegara. Candi Kidal, dibangun untuk mengenang Anusapati. Situs-situs ini menjadi bukti sejarah dan seni arsitektur masa Singosari. Meski kalah populer dibandingkan Majapahit, kisah Singosari penting untuk memahami bagaimana budaya Jawa tumbuh dan berkembang. Dari Ken Arok hingga Kertanegara, Singosari adalah saksi perjalanan panjang Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan sejarah Singosari bersama kami. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Tulis di kolom komentar, kerajaan mana lagi yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.